Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trader Investment. Hari ini tanggal 26 Desember 2022, teman-teman ya. ISG-nya bisa close higher ya. ISG-nya bisa close lebih tinggi dari candle sebelumnya, bisa ngelewatin resistan yang saya bikin kemarin. Pergerakan beberapa saham yang akan saya bahas ini teman-teman layak untuk kita perhatikan di saat-saat di akhir tahun yang tidak banyak saham yang bergerak. Apakah ini akan melanjutkan kenaikannya? Oke, baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke bahasan dari ISG dulu ya. Teman-teman, closing dari ISG adalah seperti ini. Closingnya adalah di 6835, naiknya 0,52% atau 35,135 teman-teman ya. Di mana kenaikan ISG ini boleh dibilang adalah closing tertinggi dari sejak tanggal 7 Desember 2022 teman-teman. Pencapaian, high-nya juga hari ini tertinggi di 6860, karena sebelumnya itu ada kenaikan sampai di 6851 ya. Closing dari IHSG ini berhasil di atas resistan 6826. Ini adalah resistan, dari IHSG ya, yang saya sampaikan kemarin, atau resistan hari ini berhasil dilewati 6826 karena closingnya di 6835 ya. Oke, terus kemudian resistan berikutnya, ya jelas ya, resistannya adalah 6858 atau high-nya hari ini, dan resistan berikutnya adalah 50 retracement di 6884. Itu adalah kunci dalam beberapa hari ke depannya apakah IHSG-nya bisa ngelewatin 6883, karena itu adalah 50 retracement, apakah akan ada koreksi ataukah IHSG-nya bisa melewati titik itu, karena itu adalah satu pencapaian penting. Kalau misalkan IHSG-nya bisa melewati 50 retracement-nya, itu kita bisa mencari 50 retracement-nya lagi dalam tren yang lebih besar untuk melihat pergerakan dari IHSG. Sementara kita pantau dulu aja ya. Kita pantau dulu di 6858 dan berikutnya adalah di 6883. Nah, teman-teman, berikutnya kita lihat mover dari IHSG hari ini, yaitu saham-saham yang menggerakkan bursa IHSG atau IHSG hari ini. Teman-teman bisa ngelihat bahwa Big Four Banking hari ini BCA, BRI, Bank Mandiri pada bergerak, kecuali BNI jalan di tempat, dan kenaikan masih sangat-sangat signifikan didorong oleh pergerakan harga atau pergerakan saham Bian ya. Bayan Resources seperti ini, saya sendiri belum pernah trading, dan ngelihat bid overnya yang tipis seperti ini ya, jadi ingat beberapa saham dulu juga pernah bergerak seperti ini teman-teman. Tapi saya belum pernah trading di sini ya, karena juga saat ini tidak bisa fully di depan layar begitu. Jadi mover dari IHSG ini teman-teman bisa ngelihat ya. Sebentar, saya kembali ke layar dulu. Saya kembali ke layar dulu. Nah, kemudian kita tengok dulu mover yang lain apa. Ini yang lainnya sih masih memberatkan ya. Ada HMSP masih turun, United Tractor masih turun, dan GoTo-nya juga masih turun ya, 4,6 sekian persen. Cepin, MDKA, DCII, Cepin, MDKA masih turun. Yang sempat mendorong naik adalah dari sektor consumer, ada ICBP dan AMRT. Oke, teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk pergerakan dari harga komoditas ya, atau market luar ya. Kita refresh dulu. Untuk hari ini beberapa market luarnya tutup ya teman-teman. Ini ada Eropanya tutup ya. Kemudian Taiwan, Shanghai buka, Hang Seng tutup, Jepangnya buka ya. Jadi mungkin untuk pergerakan regional mungkin kita skip aja dulu ya. Kita langsung tengok ke pergerakan dari harga komoditas dulu aja teman-teman. Pergerakan harga komoditas seperti ini.
Ya, kita lihat dulu pergerakan harga komoditas. Ini adalah crude oil, dia sudah sentuh di 79, masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Kemudian untuk natural gasnya dia ada, memang kemarin break dari supportnya di 5,38, sekarang sudah sampai di 5, tapi ada, eee, turning seperti itu. Terus kemudian untuk harga coal kisarannya kalau di sini 401, tapi kalau kita lihat di, kontrak futures dari coal-nya, kita lihat dulu untuk kontrak futuresnya itu kemarin di 3 berapa ya, 3 ini, NCF 21 ini di 370 ya. Jadi kisarannya untuk harga coal itu 370 sampai 400-an. Untuk harga goldnya dia saat ini masih di kisaran 1.790-an atau ya 1.800 per troy ounce. Terus kemudian untuk CPO harganya di 3830-an ya. Untuk tin permetalan masih sama harga-harganya seperti itu. Harga tin, harga saham-saham metal juga masih belum kemana-mana ya teman-teman. Kemudian yang kita coba bisa lihat beberapa indeks kan kemarin, eee, maksud saya hari ini tutup tapi beberapa kan masih buka. Nah kita lihat untuk ini masih indeks Amerika yang, Jumat ya, yang Jumat, jadi mungkin masih kita tengok sekilas saja ini karena masih data sama yang kemarin, di mana malam hari ini belum, baru nanti besok. DXY-nya masih sama kisarannya, US 10 years bond-nya masih sama. Kemudian VIX kecemasan pasarnya boleh dibilang masih tetap sama aja, tidak ada perubahan. Oke baik, berikutnya kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu untuk sektor ya. Untuk sektor yang hari ini bergerak, sektor apa aja? Kalau kita refresh memang ada satu sektor yang turun cukup dalam, yaitu sektor yang terkait teknologi. Terus kemudian kalau yang naik itu ada satu yang signifikan naik, itu adalah, sektor energi. Selebihnya sih naik-naik ataupun turun-turun kecil, begitu kira-kira teman-teman. Ini coba udah saya scan sekilas beberapa sektor energi yang naik teman-teman. Ini ada Bian udah saya sebut tadi bahwa dia adalah mover index Gunung Bayan ya. Terus kemudian ada GTBO Garda Tujuh Buana. Nah, GTBO ini dulu saya sih sering trading, tapi terus sekarang udah nggak sempat ya. Dan mungkin kita coba cek dulu GTBO. Ini kalau nggak salah transaksinya masih kecil banget ya teman-teman. Jadi mungkin kita skip aja dulu, ininya. Saya kurangi dulu karena teman ini mengganggu ininya saya. Nah, setelah itu ada, entar dulu kita cek dulu teman-teman ya. Saya pakai layar kecil jadi agak terganggu dengan pergerakan saya. Oke, kita lanjutkan dulu mana-mana aja yang bergerak, GTBO, BBRM. Ini secara volume cukup besar tapi saya juga belum pernah ini sih, belum pernah trading. Ini sih retracement ya, mungkin coba nanti kapan-kapan saya analisa lagi. Nah, belum biasa ya, mesti harus beberapa saham yang biasa saya tradingkan. Kalau saya adalah seperti itu karena memiliki tersendiri watchlist saham. Kemudian ada Energi Mega Persada, mungkin saya catat juga. Dewa ya masuk juga, Seger, kemudian BP ya. BP itu kemarin udah saya bahas ya teman-teman. BP memang ada kenaikan pelan-pelan begitu. Kemudian yang kenaikan kedua adalah ISSI. Ini yang masuk lagi Bian juga masih masuk lagi, kemudian Bian masuk lagi Breeze. Nah, ini Breeze nanti akan saya bahas ya. Breeze, Aces, jadi sudah saya simpulkan beberapa saham yang, pergerakannya cukup signifikan akan saya bahas kali ini. Oke, saya simpulkan aja langsung ya, ada Breeze, ada Aces, ada BTPS. Kemudian dari sektor, dari Astra ada Auto, ASGR ya. Kemudian Indosat begitu.
Terus kemudian dari perbankan beberapa teman-teman tuh ada, Big Four bank memang pada bergerak mostly seperti itu, namun BNI enggak ya. Dari banking lain ada BTPS, ada BBTN, kemudian BRIS signifikan naik hari ini ya. Kemudian Indofood, ada Aces, ada ICBP dan WIM dan EMRT dari sektor konsumer ya. Kemudian telekomunikasi teman-teman tuh ada dari Indosat, Tower, Mtel, dari semen ada Indosemen Tunggal Prakarsa, SMGR, Java, WMUU. Itu aja, nanti akan saya bahas secara detail ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang akan saya bahas secara detail Bian, GTBO, BBRM, Energi Mega Persada ya. Oke, kemudian saya mulai dulu aja dari BRIS. Teman-teman, yang pertama adalah saham BRIS. BRIS kita tengok dulu. Nah, ini adalah pergerakan dari BRIS. Ini juga sebenarnya udah masuk di kemarin-kemarin teman-teman. Jadi BRIS ini adalah rebound dari dasar ya. Dalam tren dia turun, ini ada resistan-resistan dan dia udah lewatin. Resistan-resistan yang dia udah lewatin mana saja? Ada di 23, 38, 50. Dan untuk hari ini BRIS-nya berhasil ngelewatin 50 retracement, yang mana ini saya tandain kemarin 50 retracement. Apabila BRIS-nya itu mampu ngelewatin 50 retracement, kemarin saya sampaikan bahwa kita akan mengupdate untuk resistan berikut, maksud saya target berikutnya di sini yang saya lingkarin ini. Maka target berikutnya adalah di 50 retracement. Sayangnya juga hari ini udah dites dan balik arah, teman-teman. Artinya apa? Artinya BRIS ini sudah sampai di target kenaikan dia di 50 retracement. Nah, kalau begini kira-kira bagaimana? Tinggal dicek besok ya teman-teman, tinggal dicek besok. Di 1350 ini kemungkinan, eee, maksud saya dia apakah akan dites lagi atau enggak begitu. Jadi karena hari ini juga udah dites sekalian, sudah saya tandain sekalian juga saya bikinkan the next targetnya. Jadi ini adalah 3 garis hijau, ini adalah 3 target dari kenaikan BRIS ya. Kalau target yang pertama itu di kisaran 1270, hari ini udah kecapai, sudah dilewatin. Kemudian 50 retracement berikutnya 1350, hari ini juga udah dites tapi nggak kuat. Tinggal besok kita lihat untuk BRIS ini apakah dia akan turun retracement ataukah dia akan lanjut melewati 1350. Maka the next target yang harus kita perhatikan adalah di 1415. Nah, Pak Surya, sekarang coba kalau dilihat dari ADX-nya Pak, bagaimana untuk BRIS? Teman-teman coba lihat, ini adalah chart dari BRIS. Secara garis besar memang dia masih turun ya. Dia masih turun, secara ADX juga masih belum begitu bagus sebenarnya. Karena merahnya memang sudah nongol tetapi belum nongol yang warnanya biru, belum nongol yang warnanya hijau. Jadi sementara memang dia masih belum bagus. Mungkin teman-teman bisa ngelihat dalam chart weekly-nya bahwa memang pergerakannya masih boleh dibilang masih masih eh, sangat-sangat awal begitu ya, masih sangat-sangat awal. Mungkin bisa kita lihat dengan menggunakan chart polosan begini. Ini adalah daily dari, oh sorry, ini keliru, ini SSIA. Jadi kita akan ambilnya BRIS ya. Nah, kita ambil BRIS seperti ini adalah daily, kemudian kita lihat mungkin dalam weekly-nya supaya lebih jelas pergerakannya. Di weekly-nya memang hitungannya oke ya. Di weekly-nya memang hitungannya oke. Jadi untuk minggu lalu adalah candle doji dan minggu ini cukup bagus melanjutkan kenaikannya. Kita bisa ukur Fibo-nya. Fibo-nya kalau di sini minggu ini target 1424 ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk BRIS ini saya bahas cukup panjang. Nah, kemudian Aces teman-teman. Aces atau S Hardware memang sebelumnya saya sempat masuk di sini tapi akhirnya keluar dulu karena nggak kuat ya. Yang kapan itu ya? Yang di 600-an nggak kuat. Nah,
Oke, kita coba tarik trend base Fibo untuk ACS ya teman-teman. Dari sini sudah terjadi penembusan, jadi Fibo yang ini cukup valid ya. Fibo yang ini cukup valid teman-teman. Jadi Eee, resistannya 486 oke berhasil dilewatin, resistan berikutnya 550 berhasil dilewatin oke, kemudian 50 retracement-nya 600. Sementara teman-teman perhatikan untuk ACS adalah 550, itu adalah merupakan 38,2 retracement dan kemudian ada di 600, itu adalah 50 retracement. Sementara itu aja dulu karena kalau itu berhasil dilewatin, baru nanti kita bikinkan target karena pergerakan dari ACS ini adalah long down trend ya, long down trend. Jadi masih banyak yang harus dia lewatin begitu, masih banyak yang harus dilewatin. Jadi sementara kita nggak usah terlalu banyak ini. Nah seperti ini kan, ini dalam weekly aja seperti ini. Memang weekly-nya oke ya teman-teman, memang weekly-nya oke ya. Kita mungkin kalau cari yang paling jauh aja seperti ini, tapi ini kurang realistis. Kita gunain trend base saja ya. Trend base yang dipotong itu adalah ya kira-kira di sini. Ini trend base yang dipotong sehingga mungkin kita bisa gunain ini. Jadi resistannya 580, 700, 790 itu atau 800 ya. Itu adalah merupakan 50 retracement targetnya weekly-nya. Kemudian adalah BTPS teman-teman. BTPS ya. BTPS. Ini kemarin juga udah saya bahas sebenarnya ini saham. Jadi saya sifatnya mungkin hanya melanjutkan aja apa yang sudah saya bahas kemarin, di mana saya gunain 50 retracement-nya di sini di tren yang ini. Saya gunain tren base Fibo ya teman-teman. Coba saya ukur apakah ini sudah terjadi. Yang ini belum terjadi penembusan tren base Fibo, jadi saya belum bisa menggunakan. Supaya valid, saya gunain tren base Fibo di mana masih yang paling valid adalah yang ini. Jadi resistan hari ini di 2780 berhasil dilewatin, 2865 berhasil dilewatin, dan kemudian 2930 berhasil dilewatin di 50 retracement ya. Di 50 retracement-nya, sementara 2925 teman-teman perhatikan itu adalah target kenaikan dari BTPS. Kemudian auto teman-teman ya. Auto itu kan sudah mengalami koreksi dalam tren naik ini, sudah mengalami koreksi sampai 50 retracement ya. Nah di 50 retracement ini adalah merupakan umumnya koreksi dan sudah ngebentuk satu base di situ, dan dia reboundnya dari 50 retracement, supportnya dari 50 retracement, berikutnya adalah 1423 atau 38 retracement. Nah kita juga bisa memandang ini sebagai satu tren turun yang mana dia naik, sehingga kita bisa mencari yang namanya resistannya dia teman-teman di sini. Jadi dalam tren dia turun, resistan dia ada di 145 1414, kemudian target resistan berikutnya 1450, dan 50 retracement-nya ada di 1470. Itu adalah merupakan 50 retracement. Itu yang harus diperhatikan untuk pergerakan dari auto retracement sampai di 50 retracement dan rebound. Oke, ini sangat bagus untuk pergerakan dia. Baik teman-teman, berikutnya ASGR. Nih secara pergerakan memang kurang begitu bagus ya ASGR. Cuman ya ini saya notice aja untuk catatan aja, bahwa dalam tren kenaikannya koreksinya kemarin udah sampai di 61, reboundnya sampai hampir di 23, terkoreksi lagi. Jadi ketika dia tidak mampu naik di atas 38 atau turun lagi di atas 38, dia memang kemungkinan masih akan sideways di kisaran 38 sampai di 61. Dan untuk saat ini dia ada rebound sedikit di atas 38 retracement atau 970 itu ya teman-teman. Jadi ya sementara diperhatikan aja dulu. Kemudian Indosat teman-teman. Indosat kita coba cek dulu. Nah Indosat hari ini mencoba untuk melanjutkan kenaikannya, dan ini adalah di 50 retracement. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa suatu barang ketika sampai di 50 retracement ada kemungkinan dia memang pada saat kali pertama sentuh di 50 retracement dia mungkin akan balik arah dulu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah setelah balik arah itu apakah
balik arahnya kebablasan atau enggak gitu loh. Kalau misalkan balik arah biasa ya itu wajar aja orang yang memang menggunakan 50 retracement sebagai area untuk take profit. Kalau kalau, jualannya di sekitar 50 retracement tidak deras, biasanya saham ini masih akan mungkin untuk naik lagi dan ini juga terjadi di Indosat. Teman-teman mungkin bisa perhatikan besok ya untuk pergerakan Indosat. Nah, kemudian ini BBTN udah saya bahas belum ya, teman-teman? BBTN. BBTN ini hitungannya cuman mantul-mantul dari 0 sampai 23. Jadi kemarin kan memang sempat saya bahas karena dia bermain mendekati resistan pertama di 23,6, namun kemarinnya turun dan hari ini mencoba untuk naik lagi. Jadi ya boleh dibilang sepertinya hanya membalas penurunan yang kemarin. Jadi teman-teman tetap perhatikan resistannya 1960 ya. Kemudian yang saya bahas berikutnya, oke, berikutnya adalah sektor yang terkait konsumer ya teman-teman, karena ini pergerakan cukup oke. Ya memang mungkin sektor ini enggak, maksud saya saham ini Indofood ini enggak turun dalam kemarin, tapi ini ada sedikit retracement dan rebound ya. Coba saya ukur dari tren dia yang paling kecil aja ya teman-teman, yang paling dekat di sini, yaitu koreksi dia hanya sampai 2338 retracement ya, 38 retracement. Dia sampai di 38 retracement, terus dia rebound ya, terus dia rebound tapi hitungannya reboundnya kecil aja ini. Jadi retracement kecil juga, maksud saya juga kembali lagi ke atas resistannya begitu. Ya mungkin untuk ambil barang juga nggak begitu ini sih, karena ini masih sangat-sangat ringan begitu. Tapi biasanya juga saham-saham yang masih melanjutkan kenaikannya itu biasanya koreksinya kalau misalkan koreksi juga tidak dalam ya. Kemudian ACES sudah, tadi ICBP ya teman-teman, ini adalah Indofood, kemudian ICBP. ICBP ini hitungannya juga sama, jadi ya dia sedikit retracement aja begitu ya. Indofood, ICBP ini keduanya mirip-mirip ya. Mungkin untuk dapat barang baru juga enggak menarik lah pergerakannya. Cuman ya mungkin buat orang yang sudah pegang barang dari sebelumnya. Itu aja reviewnya kira-kira begitu. Nah, kemudian WIM teman-teman. WIM memang dalam pergerakannya cukup sering ada false signalnya, sinyal-sinyal palsu, naik sehari, 2 hari, balik arah lagi. Nah, sekarang coba saya tarik trennya seperti ini. 2 hari ini dia udah testing 678 ya. 2 hari ini udah rebound dari dasar, udah naik sampai di 23,6 retracement. Tapi closingnya masih belum ya. Jadi sementara perhatikan dulu 680, resistan berikutnya 722, targetnya sementara ke 760 ya untuk WIM. Kemudian AMRT teman-teman. AMRT kemarin tuh kan naik ya. Kemarin tuh sedikit ada kenaikan. Hari ini melanjutkan kenaikannya, namun closingnya adalah sebentar teman-teman ya, ada gangguan. Mohon maaf teman-teman karena saya tidak di ruangan saya, jadi banyak sekali gangguan ya. Namun demikian saya tetap bisa berusaha untuk tetap mengonten untuk teman-teman semuanya. Jadi sedikit ada spike hari ini untuk MRT. Namun demikian closingnya dia masih turun ya, begitu. Namun demikian untuk kenaikan dari MRT ini adalah sudah di atas sebelumnya support ya, di kisaran-kisaran hijau ini sebelumnya support, sehingga saat ini kan atau kemarin-kemarin kan menjadi resistan. Ini closingnya adalah berhasil di atas titik itu. Di kisaran berikutnya mungkin saya gambarkan untuk ini aja dulu ya. Saya gambarkan untuk resistannya dia aja begini.
Dia itu kenaikan hari ini pas sampai di 50 retracement 2705. Memang Fibonacci ini presisinya cukup tinggi teman-teman ya. Jadi ketika satu barang itu balik arah, kadang itu kalau kita bongkar atau kita lihat dengan menggunakan Fibonacci, dari situ kelihatan memang di situ adalah ternyata adalah merupakan 50 retracement begitu. Tadi udah saya bahas berikutnya Indosat, TOWR ya. Ini saya agak nggak urut tapi nanti akan saya berikan timestamp ya. TOWR, nah kita perhatikan untuk pergerakan dari TOWR nih. TOWR kita ambil dari tren yang paling akhir mungkin. Trend base-nya apakah sudah bisa ke break? Belum ya teman-teman, trend base yang ini belum bisa di break. Kalau ini pun juga belum bisa, jadi kita gunain yang paling kecil ini. Ini aja dulu, jadi kalau itu berarti seperti ini. Target sementara dari TOWR itu di 1100 ya. Di 1100 saja dulu. Resistannya itu adalah di 1090, 1105 ya. Kalau itu bisa nanti baru saya bahas untuk target berikutnya. Itu adalah TOWR, kemudian MTEL ya. MTEL hitungannya dia masih retracement atau ketika naik dia konsolidasi sebentar sampai 2338 retracement. Jadi dalam tren naik kecil ini teman-teman, dia ada satu support 760, sempat dites aja tapi closingnya balik arah ya sampai kemudian support berikutnya 742. Nah sementara dia hari ini rebound dari support itu 760, resistan berikutnya 782 teman-teman, 782. Kemudian kita lihat dulu untuk saham semen teman-teman. Indo Semen Tunggal Prakarsa. Ini 2 hari ini ada kenaikan ya. Ada kenaikannya, langsung aja mungkin kita cari resistan dia di berapa, tapi ini kecil aja loh ya teman-teman. Dia hari ini closing berhasil di atas 9780, merupakan resistan pertama, resistan berikutnya 9970, berikutnya targetnya 50 retracement di 10.100. Indosemen. Kemudian SMGR saat ini berada di support ya. Saya belum bilang ini ada sinyal bagus, tapi dia adalah mantul dari support saat ini. Resistan berikutnya 7070, kemudian 7300, targetnya 7520. Kemudian Bird, saya mungkin hanya bisa sampaikan dia saat ini berada di kisaran support yang cukup terbaca, walaupun belum support yang paling bawah ya teman-teman, karena paling bawah di 1350, sekarang di 1430-an nih, sudah sekitar 3 hari dites terus di area itu teman-teman. Kemudian bisa diperhatikan juga adalah saham yang terkait ayam ya, Java ya. Ini pelan, saat ini pelan-pelan naik gitu. Supportnya masih di 1290, resistan 1330, target 50 retracement 1370 teman-teman. Java. Kemudian WMMU ya, WMMU. Kita lihat dulu, nah ini turun ya, cukup lama turun. Nah terus hari ini kenapa saya bahas adalah ada percobaan untuk naik. Kenapa terus akhirnya balik arah Pak? Jadi sangat mungkin satu saham yang naik kemudian atau turun dalam terus kemudian naik, itu awal-awal naik itu adalah istilahnya masih banyak yang nyangkut, biasanya mereka akan keluar dulu, seperti itu. Kenapa? Karena di area sini nih juga merupakan satu kumpulan orang-orang yang sudah membeli sebelumnya. Ini adalah merupakan resistan volume. Ini sebelumnya menjadi support sebenarnya, tapi ternyata jebol. Kalau dilihat dari jebolnya yang area hijau itu sepertinya ada yang cut loss sekitar 2 hari buang barang, baru kemudian di cover ya, di cover lagi di harga yang lebih bawah sehingga dia naik seperti itu. Itu adalah satu strategi trading aja. Itu adalah satu strategi trading di mana ketika satu saham jebol support itu kita buang dulu, baru kemudian kita cover di harga yang lebih bawah. Ya, terlihat seperti itu. Ini adalah strategi trading untuk mengurangi atau meminimalkan kerugian.
Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, pada kesempatan kali ini. Kita bisa ngelihat adanya IHSG close higher dari candle sebelumnya. Apakah ini adalah rally akhir tahun yang mana kita nggak tahu. Untuk tahun ini, sepertinya nggak ada, tapi who knows dalam beberapa hari ke depan menjelang akhir tahun ini ada tarikan, mendadak seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengamati pergerakan saham-saham yang muncul dari candlestick awalnya. Begitu kira-kira dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.